Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukru lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Thumma amma ba'du. Pagi hari ini kita akan membaca ayat 154 dari surah Ali Imran. Seperti mana biasa kita akan baca terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Thumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa. Yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqq yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min syai' Qul innal amra kullahu lillah yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bidzatis sudur wallahu alimun bidzatis sudur. Terjemahan makna ayat. Thumma, kemudian, setelah itu, yani anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa. Setelah kamu berduka cita, Allah menurunkan kepada kamu amanatan, keadaan aman berupa nu'asa, ngantuk. Nu'as maknanya ngantuk atau na'san.
Nun, ain, sin, alif, nun, na'san. Yaghsha ta'ifatan minkum, yang meliputi segolongan dari kamu. Wa ta'ifah, sedang segolongan yang lain, qad ahammathum anfusuhum, telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Yadhunnuna billah, mereka menyangka ghairal haqq, mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah. Dhannal jahiliyah, seperti sangkaan orang-orang jahiliyah. Yaqulun, mereka berkata, hal lana minal amri min syai', apakah ada hak, ada bagi kita sesuatu hak untuk campur tangan dalam urusan ini? Qul, katakanlah, innal amra, sesungguhnya semua urusan itu kullahu lillah, di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Yukhfuna fi anfusihim, mereka menyembunyikan dalam hati mereka, ma la yubduna lak, apa yang tidak mereka nampakkan kepadamu. Yaqulun, mereka berkata, lau kana lana minal amri syai', sekiranya ada bagi kita suatu hak atau ikut campur tangan dalam urusan ini, ma qutilna hahuna, tentunya niscaya kita tidak akan dikalahkan di sini, tidak akan dibunuh atau dikalahkan di sini. Hahuna, di sini. Qul, katakanlah, lau kuntum fi buyutikum, sekiranya kamu berada di rumahmu, la barazal ladzina kutiba alaihimil qatlu ila madaji'ihim, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh, yang akan yang ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Waliyabtali Allahu ma fi sudurikum, dan Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dadamu. Waliyumahhisa ma fi qulubikum, dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Wallahu alimun bidzatis sudur, dan Allah Maha mengetahui isi hatimu. Ayat ini lanjutan dari ayat sebelumnya, ya. Masih lagi membincangkan keadaan perkara yang ada hubung kait dengan perang Uhud. Sebelum ini mereka, yakni para sahabat pada masa itu, telah ditimpa berbagai gham, seperti yang disebut ayat 153 itu, fa'athabakum ghammam bighammin. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menolong, membantu hamba-hambanya yang mukmin, yang sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah berupa peperangan. Allah Subhanahu wa taala segera menganugerahkan kepada mereka nikmat yang berupa nu'as, ngantuk, dalam keadaan kucar kacir, dalam keadaan tidak menentu, dan perasaan yang macam-macam, gundah gulana lah, entah perasaannya bagaimana keadaan dalam peperangan. Dalam kalah, banyak yang cedera, ada yang terbunuh, ada pula sebahagian di kalangan mereka orang-orang munafik. Maka bagaimanakah perasaan mereka? Tentu saja nyaris hampir-hampir mereka tidak dapat mengawal diri dan perasaan mereka. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kasih kepada hamba-hambanya yang
ta'i'un, yang taat, tunduk patuh kepada peraturan dan seruan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mereka tetap bersama Rasul, tidak lari dari medan perang. Allah membantu mereka dengan menganugerahkan amanatan nu'asa. Amanatan, keamanan. Okay. Amanah, amanatan di sini makna keamanan, ketenangan. Maknanya situasinya sudah mula dapat dikawal. Sama ada situasi peperangan itu ataupun perasaan mereka. Sudah mula Allah kawal. Mereka tidak lagi bimbang, takut, geram, marah, atau mungkin kecewa, atau hampir-hampir mungkin putus asa. Allah segera berikan kepada mereka anugerahnya berupa keamanan, yaitu nu'as, ngantuk. Subhanallahil karim. Satu bantuan yang mungkin tak terlintas di minda para sahabat pada masa itu. Allah yang maha berkuasa untuk melakukan apa jua yang dikehendakinya, menurunkan salah satu di antara tentera-tenteranya berupa ngantuk, nu'as. Kata Abdullah bin Mas'ud, nu'as ni ada dua jenis. Sekiranya nu'as itu berlakunya di medan perang, maknanya bukan semasa perang itu mengantuk, tidak. Baik, keadaan ini berlaku peperangan dalam keadaan tidak dapat mengawal perasaan, maka Allah tenangkan mereka dengan mengantuk yang amat sangat. Jadi kalau nu'as itu, kata Abdullah bin Mas'ud, di berlakunya semasa perang itu datang dari Allah. Tapi kalau nu'as, mengantuk itu semasa salat, datang dari mana? Tahu pun. Saya tak tahu kalau di kelas. Kerana nasi lemak banyak wallahu a'lam. Jadi begitu. Maka itu apabila salah seorang di antara kamu idza tatha'aba, maknanya tatha'ub itu menguap. Masa salat hendaknya usahakan untuk menutup dan mengawalnya. Karena kalau tidak, syaitan pun mungkin diambil gambar. Okay. Syaitan pun senyum tengoknya, dia ketawa. Baik. Itu kalimat nu'as. Dan nu'as itu salah satu nikmat dari Allah, yang kita tidak mampu mengawalnya. Antara sebabnya mungkin karena penat, kan? Di antara sebabnya lah, atau sebab-sebab yang lain. Tapi ini salah satu di antara anugerah Allah. Amanatan nu'asa yaghsha ta'ifatan minkum, yang meliputi sebagian daripada kamu. Maksud kamu di sini ialah para sahabat yang shadiqun, yang benar, yang jujur, yang ta'i'un, tetap taat kepada Allah dan Rasul, dan berada bersama Rasul, mengelilingi Rasul, mengitari Rasul. Ketika sebagian yang lainnya lari. Nah itu ta'ifatan minkum. Ta'ifah itu kelompok kecil, beberapa orang saja di antara kamu. Itu kalimat ta'ifatun. Jadi ini bantuan dari Allah pada mereka hingga bila mengantuk, yang membawa pada tidur yang sangat pulas, sehingga ada seorang sahabat, saya lupa namanya, bahawa dia kata, kami diserang mengantuk yang luar biasa. Tak dapat mengawal rasa mengantuk itu. Ketika mengantuk lalu tidur, maka perasaan apa tadi? Gundah gulana, kemudian penat, stres, hilang dengan begitu. Subhanallah. Perasaan-perasaan itu semua dihilangkan. Hilang karena sebab tertidur, mengantuk dan tidur. Dan bila mengantuk lalu tidur, tentu rehatlah badan ini daripada kepenatan. Demikian juga minda. Nanti bila bangun, insya Allah fresh semuanya, physically juga mentally.
Baik. Yaghsha ta'ifatan minkum, sebagai nikmat dari Allah. Dari ayat ini juga antara lain ada kalimat amanatan, itu keamanan. Sebetulnya keamanan itu salah satu di antara nikmat dari Allah. Kepada orang Quraisy secara khusus dalam surah Quraisy, Allah ada menyatakan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amanahum min khauf. Surah Quraisy. Baik. Kalau ingin mendapat nikmat itu yang berkekalan, hendaknya falyabudu rabb hadzal bait. Falyabudu rabb hadzal bait. Itu yang harus dilaksanakan. Bila sentiasa hubungan dengan Allah nih, sentiasa terjaga, terpelihara, berterusan, maka Allah akan menganugerahkan nikmat pada hamba-hambanya itu. Antaranya apa? Allazi at'amahum min ju'. Yang keduanya, wa amanahum min khauf. Dalam hidup kita sebagai manusia ni, dua perkara ini sangat-sangat diperlukan untuk menjalani kehidupan di muka bumi ini. Apa dia? Cukup makan dan cukup minum. Dalam bahasa Indonesia disebut sandang pangan. Okey, sandang maknanya pakaian, apa-apa yang diperlukan. Pangan yang ini makanan. Kalau bahasa Jawanya mangan. Mangan tu maknanya makan. Kalau bahasa Inggrisnya was, past tense, bahasa Jawanya wis. Wis mangan, itu berarti pasti. Itu bezanya wis dengan was. Hebat Jawa ni ada past tense juga. Fa'ala kulli hal, dua perkara. Allazi at'amahum min ju'. Jadi Allah lah sebenarnya yang menganugerahkan makanan kepada kita. Dan apa yang diperlukan manusia untuk hidupnya di atas muka bumi telah disediakan oleh Allah facility yang mencukupkan, yang cukup bagi mereka. Sebelum manusia diturunkan, Allah sudah menyediakan facility. Perhatikan seperti yang Allah sebut dalam Al-Baqarah ayat 21. Ayat 22 saya baca. Allazi ja'ala lakumul arda firasya. Ja'ala lakum, tengok. Allah itu yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan. Maknanya sebelum Allah menciptakan manusia, Allah sudah menciptakan bumi, tempat tinggal manusia. Allah sudah menyediakan facility untuk manusia tinggal di atas muka bumi ini. Kemudian was-samaa'a binaa'a. Langit macam kanopi, macam kanopi dia. Itu facility yang diperlukan oleh manusia. Adanya ikhtilaful laili wan nahar, adanya hembusan angin yang berubah, ada musim, itu semuanya ada hubung kait dengan survival manusia. Bukan hanya itu, apalagi facility yang lain. Wa anzala minas sama'i ma'a. Baik. Itu pun disediakan oleh Allah. Dari sebab hujan itu, kemudian fa akhraja bihi minats tsamarat. Semuanya untuk siapa? Rizqan lakum. Untuk kamu. Jadi maknanya Allah sudah menyediakan facility. Bila Allah Subhanahu wa taala mengusir Adam daripada syurga ke planet bumi ini, apa yang diperlukan sudah tersedia. Tinggal dia gunakan 4 kerat tulangnya itulah untuk mendapatkan. Hakikatnya yang
memberi makan atau menganugerahkan makanan kepada manusia adalah Allah. Oleh itu dalam surah Quraisy tadi, allazi at'amahum min ju'. Baik. Maka Tuhan yang wajib disembah adalah Tuhan yang yut'imukum, yang bagi makan pada kamu, yang menyediakan fasiliti keperluan kamu, bukan Tuhan yang kamu bagi makan. Itu dalam surah 6 ayat yang ke-14 itu. Kan, surah 6 14. Jadi Tuhan yang berhak disembah ialah Tuhan yang yut'imu wa la yut'am. Begitu. Jadi kalau nak tahu apa bezanya Tuhan dengan Allah, salah satunya ini. Allah itu khaliq, pencipta. Tuhan itu dibuat orang. Allah itu yut'imu, bagi makan. Tuhan itu diberi makan. Itu antara perbezaan. Baik. Jadi di sini Allah itu fatirus samawati wal ard wa huwa yut'imu wa la yut'am. Sebalik tadi Quraisy tadi pada surah Quraisy, allazi at'amahum min ju' wa amanahum. Cukup ekonomi alhamdulillah misalnya kan, berkembang, tapi yang kedua yang diperlukan oleh manusia untuk hidup ialah keamanan. Keamanan ini nikmat dari Allah. Peaceful. Bila aman negara ini ataupun satu tempat tu, kita pun tenang hidup. Tak ada rasa apa? Khauf, rasa takut tak ada. 20 tahun kalau tak salah atau 10 tahun ke sana, dulu mana ada taman perumahan di Palang depan tu? Ada Garden and Gaten mana ada dia? Sekarang masuklah mana-mana taman. Mesti Palang tu. Itu mengisyaratkan apa? Bukan glamour. Menunjukkan tidak aman. Nyaris hampir setiap taman perumahan. Dan itu baru. Betul tak? Baru itu. Dulu mana ada. Sekarang almost. Bahkan dengan CCTV-nya barangkali. Dan sebagainya. Menunjukkan tidak ada atau kurang keamanan. Kalau orang jadi serba ketakutan. Ini realiti. Bukan ilusi ya, realiti ini. Untuk apa? Banyak uang tapi hidup dalam ketakutan. Dalam ketakutan. Hanya uang tu habis hanya untuk menjaga keamanan. Bayar guard. Okey, namanya jaga tapi dia tidur. Nuas juga dia. Tidur mereka. Mana? Jadi dalam tidur pun dibayar. Subhanallah. Fa'ala kulli hal, ringkasnya tadi alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kalau sudah dapat dua nikmat ini, maka apa yang patut kita buat? Falyabudu rabb hadzal bait. Kewajiban kita ialah menunjukkan rasa syukur kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana Allah lah yang menganugerahkan nikmat itu. Baik. So, balik pada surah yang ketiga tadi. Jadi, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan berbagai karunia kepada manusia ni. Okay, maka mereka yang sedar, insaf, tentu mereka akan sentiasa bersyukur kepada Allah. Yaghsha ta'ifatan minkum. Jadi tidak semua ternyata mendapat keamanan, ketenangan jiwa, itu merupakan nikmat dari Allah. Dan Allah di sini menyatakan yaghsha ta'ifatan minkum, sebagian kamu. Maksudnya para sahabat yang tetap berada di sisi dan dikelilingi Rasul, mengelilingi Rasul, menjaga
keamanan bagi Rasulullah SAW, dan mereka dalam keadaan luka-luka kebanyakan mereka, tapi tetap mereka berada di medan perang dan tidak lari dari medan perang seperti orang-orang munafikin. Allah bagi nikmat itu, ta'ifatan minkum. Pengajarannya bahawa nikmat, agar nikmat itu tetap kekal, bukan hanya ada, tetap kekal dan mabruk, diberkati Allah, hendaknya mesti dipenuhi dua syarat, yaitu iman dan taqwa. Banyak ayat seperti ini di dalam Al-Quran, antara lain surah Al-A'raf 96. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, surah 7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard ila akhiril ayat. Dan jika sekiranya penduduk negeri ini, penduduk kampung ini, penduduk bandar ini, amanu, itu yang pertama, beriman kepada Allah dengan iman dan shadiqah. Keduanya apa? Wattaqaw, dan taqwa. Keimanan yang diikuti dengan ketaatan yang tidak berbelah bagi, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Dua syarat ini ada, la fatahna, lam di situ lamut taukid. Okey, pasti niscaya akan kami apa? Bukakan, limpahkan maksudnya. La fatahna alaihim, ke atas mereka, barakatin minas sama. Barakat dalam bentuk plural, blessings, keberkatan yang Allah turunkan dari langit. Jadi hujan itu membawa nikmat, dan rahmat tidak membawa nikmat. Begitu juga angin yang berhembus, dia memberi manfaat, tidak merosakkan harta benda. Syaratnya iman dan taqwa. La fatahna alaihim barakatin minas sama wal ard. Okey, apa yang tumbuh dari bumi, dari bawah tanah, semuanya memberi keberkatan. La fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard. Dan ayat ini disebut jumlah syartiyah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw, itu disebut syarat. La fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard disebut jawabus syarat. Maknanya keberkatan akan didapati jika sekiranya ada syaratnya, jika syarat itu dipenuhi. Ada syarat, ada jawab syarat. Tidak mungkin keberkatan itu akan ada kalau tiada dipenuhi kedua-dua syarat tadi. Maka dahulukan memenuhi syarat yang disyaratkan oleh Allah, yang ditetapkan oleh Allah, dua tadi kriterianya, iman dan taqwa. Penuhi saja dahulu itu. Baik, baru akan turun blessings. Nah, barakah dari Allah bukan apa, tidak ada hubung kait dengan jumlah kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Tak ada hubung kait dengan bilangan berapa banyak dia punya simpanan, itu tak ada hubung kait. Boleh jadi banyak, boleh jadi sedikit, tapi yang penting apa? Barakah. Jadi keberkatan itu lebih aula, lebih utama dari banyak. Sedikit cukup, banyak lebih dia gunakan untuk mencari
keridhaan Allah dan mendekatkan dirinya dengan karunia itu kepada Allah. Dan tidak ada yang menganugerahkan keberkatan kecuali Allah. Nak dapat barokah, penuhi syarat itu. Baik. Jadi jangan tanya dahulu jawab syaratnya itu. Penuhi saja dahulu. Penuhi kedua syarat itu, tak payah tanya bila turunnya blessings. Itu automatically. Sama ada ia boleh berlaku kepada individu ataupun mungkin kelompok kecil atau masyarakat. Dan sebagai mukmin kita sangat memerlukan barokah. Banyak sekali dalam doa-doa kita mohon kepada Allah keberkatan. So penuhi syarat itu. Negara-negara yang pernah maju ataupun sedang maju, kebanyakan kebetulan yang negara masuk dalam kelompok negara maju itu bukan negara umat Islam kan. Tapi ternyata telah diketahui bahawa kemajuan itu tidak memberikan satisfaction, kepuasan pada jiwa mereka. Itu satu. Keduanya ternyata dengan kemajuan itu banyak juga masalah masyarakat. Bukan begitu? Maknanya tidak ada keberkatan kerana ketiadaan syarat. Sungguh malang kalau ada masyarakat Muslim nak mengejar kemajuan mengikut persepsi orang Barat yang kafir. Kalau kita nak maju, apa mereka punya standard? GNP ya? Okey. Itu berapa kita? Kita tahun sekian setiap rakyat harus berpendapatan berapa? Sekian puluh ribu US. Standardnya itu. Bukankah itu standard kemajuan? Kita mengikut tasyabbuh. Dan kita mengikut standard yang mereka gunakan. Jadi akhirnya umat ini kehilangan identiti. Kita punya identiti yang tersendiri. Yang namanya kemajuan itu bukan hanya di standardize dengan kemajuan material. Ada umat terdahulu lebih maju yang Allah sebut. Dalam Al-Quran ada kaum 'Ad, kaum Thamud, Ashabul Aikah. Pernah dengar nama Qarun tak? Qarun. Ada pernah nama atau ada tak seseorang yang dapat menggantikan nama Qarun? Hingga Qarun turun dari nombor 1 rankingnya jadi nombor 2. Ada tak? Orang terkaya, okay, dulu Qarun, sekarang dia sudah jadi nombor 2. Diganti dengan entah siapa. Ada tak orang yang pernah menggantikan nama Qarun? Dalam Al-Quran? Bukan dalam majalah apa? Majalah apa? Forbes ke apa? Bukan dalam majalah itu kan ada kan? Tapi dalam Al-Quran tidak ada hingga hari ini. Tidak pernah orang kalau ada program mencari harta fulan kecuali harta Qarun. Bukan begitu? Sekaya manapun juga tidak pernah ada orang punya program mencari harta Bill Gates. Tak ada. Tak ada. Tetap Qarun yang dicari. Jadi orang dahulu bahkan pernah juga disebut modern, mereka juga pernah dalam keadaan itu. Kalau anda pergi ke Jordan, anda pergi ke utara Madinah, ada Madain Saleh yang Allah sebutkan, yanhituna buyutahum minal jibal. Mereka itu buat rumah tempat tinggal dengan cara apa? Memahat gunung yang batu-batuannya subhanallah. Teknologi apa? Belum ada Bosch kan waktu itu kan? Ada teknologi Bosch tak dari Germany? Belum ada. Tapi mereka subhanallah. Jadi maknanya tamadun orang terdahulu pun sudah maju. Tapi mana kemajuan itu? Tidak sekali-kali menolong mereka daripada azab Allah. Dan tidak memberi keberkatan. Wal'iyadzubillah. Jadi standar kemajuan bukanlah kemajuan material. Jadi itu bukan standar. Itu hanya mengiringi saja. Setelah yang pokok. Yaitu tadi iman dan taqwa kepada Allah. Jadi janganlah kita sebenarnya tasyabbuh. Nabi kan
memberikan warning, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru, tashabbuh tu, meniru, mengekor, mengikuti lifestyle, standard style kehidupan satu bangsa yang bukan muslim, maka si muslim ini minhum, dia adalah bagian daripada mereka. Ini bukan sebuah berita yang datar, ya, tak ada makna. Sebenarnya itu satu warning. Maknanya agar umat Islam tetap bangga dengan identitinya tersendiri. Nah, kita melihat realiti yang ada, umat ini berada dalam dunia fantasi, tidak dalam dunia yang real. Sentiasa kalau kita membaca Al-Quran, kita dapati antara Al-Quran dengan keadaan umat Islam hari ini selalu bercanggah. Selalu seperti itu kita dapati. Jadi kembali pada perbincangan kita bahawa yang dimaksud dengan yakhsha ta'ifatan minkum, di antara kamu ialah orang yang tetap bersama Rasul. Dalam bahasa kita, tetap bersama Rasul dalam keadaan susah dan senang, bersama. Nah, ini berarti orang-orang yang sangat berkualiti, orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita balik lagi pada ayat 154, wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum. Ada another group, tentu orang munafik, orang yang imannya belum solid, yang dalam iman mereka ada doubtful, masih ada keraguan, masih ada komplain, masih ada condemn, gelisah. Ini ada Mata'ifan qad ahammathum anfusuhum. Sebagiannya dalam keadaan cemas, takut, bimbang, tak tentu arah. Nah, ini semuanya kan perasaan dalaman itu, dalam jiwa. Kalau jiwanya gundah gulana, gelisah, akan nampak tak pada luaran, pada fizikal? Tentu akan nampak. Cara bercakap ataupun tindakan mereka, hingga sampai ke peringkat apa? Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Sampai ke peringkat mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Apa dia? Itu ada nota kaki di bawah. Sangkaan mereka bahawa sekiranya Muhammad SAW itu benar-benar Nabi dan Rasul Allah, tentu dia tidak akan dapat dikalahkan oleh musuhnya dalam peperangan ini. Itu disebut dhannal jahiliyah. Berarti iman mereka belum solid, belum mantap. Iman yang sebenarnya tidak ada raib. Saya selalu bagi pada anda surah 49 ayat yang ke-15 itu selalu kita baca. Iman mesti tidak ada raib. Okay. Kalau iman sudah mantap, dia mampu overcome segala situasi dan selalu punya positive thinking terhadap apa jua yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila iman ini masih goyah, belum mantap, maka akan timbul pada minda manusia itu persangkaan buruk, na'udzubillah, terhadap Allah. Yang itu disebut dhannal jahiliyah. Allah menyebutkan dhannal jahiliyah. Dhann itu lawannya yakin. Yakin, okey. Bagaimana supaya yakin? Mesti ada ilmu. Ilmu yang sahih. Ilmu yang benar, ilmu yang benar akan membawa kepada yakin, keyakinan yang mantap. Kekurangan ilmu, okey, belum mantap ilmunya, maka akan timbul dhanniyah tadi, prasangka. Yang kebanyakan prasangka itu sifatnya negatif. Sebagai satu contoh dalam surah 49 ayat 49 ayat yang ke-11 ke? Tengok dalam surah 49 ayat yang ke-11 ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Sorry, ayat 12. Ayat 12.
Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun. Tengok, inna ba'dadh-dhanni ithmun. Wahai orang-orang yang telah beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhilah oleh kamu kebanyakan dari prasangka. Dhann. Dan Allah menyatakan kemudian inna ba'dadh-dhanni ithmun, kerana sesungguhnya sebahagian dari prasangka itu adalah dosa, membawa kepada su'udzan, buruk sangka. Buruk sangka kepada sesama manusia, apapun sesama mukmin pun sudah ithmun, what more buruk sangkanya kepada Allah. Itu lebih serius, boleh jadi menjejaskan akidah. Baik. Nah, antaranya mereka waktu itu masih ada keraguan, kalaulah Muhammad ini benar-benar seorang Rasul Allah, takkanlah dia kalah dalam peperangan. Bukankah Allah sentiasa bersama Rasulnya, membantu dan menolongnya, tapi dia kalah. Maknanya jangan-jangan dia Nabi palsu nih. Jangan-jangan Rasul palsu. Itu sudah mula yang disebut dengan dhannal jahiliyah. Na'udzubillah min dzalik. Maka untuk menghilangkan dhann mesti ada ilmu. Ilmu yang hak dan yakin. Bila ada ilmu, mantap. Mengenali siapa Allah, mengenali siapa Rasul, mengenali bahawa segala sesuatu itu di bawah kuasa Allah. Dialah yang menetapkan. Apa juga keadaan, adalah ketetapan Allah. Dan apa-apa yang ditetapkan Allah adalah baik. Kalau ada dhannal jahiliyah, berarti menuduh Allah sendiri, na'udzubillah, menuduh tuduhan yang buruk terhadap Allah. Okey? Berarti kekalahan itu mereka sandarkan sebab kekalahan itu kepada siapa? Kepada Allah atau kepada Rasul? Oh, ini satu persangkaan yang membatalkan iman. Awas, waspada. Jadi sebagai umat Islam harus sentiasa punya husnudzanni billah, baik sangka kepada Allah. Kata Rasulullah mafhum sebuah hadis, kalau kamu berdoa kepada Allah, hendaknya kamu tuhsinuna dhanna billah, baik sangka kepada Allah. Sama ada doa itu dimakbulkan on the spot ataupun kemudian, selalu husnudzan. Kerana dari sudut psikologi, bila selalu husnudzan, maka tidak ada beban mental. Minda ini tenang. Tapi kalau sentiasa ada su'udzan, akhirnya hati ni menggerutu ke apa? Mungkin nampak nanti di muka. So kita mesti husnudzanni billah. Inilah kepentingan beriman kepada takdir dan qada Allah. Bahawa ma qaddarallah, apa yang ditetapkan oleh Allah itu yang terbaik. Maka itu alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Sentiasa bertahmid. Semalam Dr. Abdullah Yasir menerangkan tentang 4 jenis tahmid. 4 kali bertahmid dalam tafsir Ad-Durrul Manthur. Okey. So, mukmin kalau sentiasa punya husnudzanni billah, dia tidak akan tension hidup. Itu kan psikologi itu, kejiwaan itu. Maka kita mesti memiliki husnudzanni billah. Nah, husnudzan atau su'udzan, ia kembali kepada hati, jiwa. Itu kan soal perasaan kan? Nah, su'udzan berpunca dari iman yang kurang mantap.
belum mengenali Allah secara sebenarnya, sebagaimana semestinya. Sebaliknya, kalau husnudzan, orang yang sudah mantap imannya kepada Allah sentiasa positif, happy aja dia, tenang saja dirinya. Jadi ini ada hubung kait dengan sama ada orang itu mengenali ataupun tidak Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam mengenali Allah pun banyak ranking kan, banyak level. Ada yang mantap, di kalangan sahabat pun yang Allah sebut di sini, ada yang mantap dan ada juga yang belum. Ini pengajarannya bagi kita sangat penting untuk sentiasa setiap hari menguatkan taqwiyatul iman wa tarqiyatuhu, menguatkan dan meningkatkan kualiti iman. Dengan apa? Dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang diambil dari wahyu. Okay. Sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah. Itulah untuk menguatkan tadi. Maka terus ya, makin tinggi kefahaman seseorang tentang konsep iman, tentang Allah dan Rasul, makin yakni mantap imannya. Dan tidak akan ada suudzon kepada Allah. Nah, ini orang munafik nih. Ahammathum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqq dhannal jahiliyah. So antara karakter jahiliyah apa dia pada menurut ayat ini? Punya sangkaan buruk terhadap Allah dan Rasul. Padahal sama ada kemenangan atau kekalahan itu minallah, dari Allah dan ketetapan Allah. Adapun usaha manusia setelah dia memahami sunnatullah itu hanya menjadi sebab kepada musabbab. Itu hanya menjadi sebab. Jadi jangan disalahkan Rasul. Kalau persangkaan orang munafik, kalaulah benar Muhammad itu Rasul Allah, tentu dia tidak akan kalah. Secara psikologi dia sudah menyalahkan, blaming Rasul. Keduanya semangatnya pasti down. Dan kemudian datang lagi berikutnya, dia ini bukan Rasul yang sebenarnya. Kelentong aja kita selama ini kena tipu lah. Na'udzubillah. Syaitan terus akan menyesatkan mereka. Hentikan perasaan itu kalau ada, wa nastaghfirullah. Karena itu mungkin nazghun minasyaitan. Rujuk surah 41 ayat 36. Ada di situ mau'izah dari Allah kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Sudah jumpa ayatnya? Innahu huwas sami'ul alim. Terjemahan makna ayat. Dan apabila suatu gangguan, maka apa yang patut kita buat? Fasta'idz billah. Mohon perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan. Bacalah a'udzu billahis sami'il alim minasyaitonir rajim. Baik. Kali lagi pada ayat 154. Kalimah berikutnya yaquluna. Tengok daripada suudzan kepada Allah, yaitu ada dhannal jahiliyah kepada Rasul, diikuti dengan perbuatan yang lain sebagai bukti ataupun indikasi dari buruk sangka tadi. Yaqulun, keluarlah dari mulut mereka. Mereka transformasikan apa yang ada pada jiwa mereka melalui lisan mereka. Hal lana minal amri min syai'. Tengok. Apakah ada bagi kita barang sesuatu hak campur tangan dalam urusan ini? Benda itu sudah berlaku. Mereka mengalami kekalahan yang tentu pasti ada hikmahnya. Okay. Di sini orang jahiliyah, orang munafik semacam insaf dan sedar. Jangan-jangan kekalahan itu mungkin karena sebab perangai kita. Seolah-olah mereka itu menyadari kesalahan mereka. Seolah-olah mereka orang baik. Tapi sebenarnya
Allah menyatakan pada kalimah berikutnya, saya lompat, ada kalimah yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Perkataan mereka itu nampak macam insaf dan sedar, tapi sebenarnya mereka menyembunyikan sesuatu yang ada dalam hati mereka. Cakap macam itu, tapi hati sebetulnya lain. Ini sifat siapa macam ini? Orang munafik. Mulut dan hati berbeza. Itu orang munafik. Izhar menyatakan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Selalu saya sebut dalam Al-Quran, kata para ulama, bila disebut nifaq atau munafik, ia merujuk pada nifaq i'tiqadi, bukan amali. Nifaq i'tiqad, orang-orang yang menzahirkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Kepada orang yang macam ini, waspada, hati-hati, jaga-jaga, kerana mereka sebenarnya musuh dalam selimut. Surah Al-Munafiqun ayat yang keempat, anda boleh rujuk. Baik, macamlah mereka ni menyesal. Okey. Lalu Allah menyatakan, qul innal amra kullahu lillah. Allah menyuruh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan, memberitahukan kepada mereka bahawa apa dia? Seluruh atau semua urusan itu biadillah. Qul innal amra kullahu lillah. Katakanlah sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah. Artinya apa? Kalah ke menang ke, itu adalah urusan Allah, ketetapan Allah. Tapi sudah pasti kemenangan dan kekalahan itu ada hukum cost and effect. Ada sebab, ada musabab. Dan pasti ada hikmah di sebalik itu. Jadi maknanya apa? Apapun juga keadaan dalam hidup kita yang kita hadapi, hendaknya tetap kita positive thinking. Antaranya menerima semua ketetapan Allah. Sama ada dalam kita mengimani takdir dan qada Allah, qadar dan qada Allah, menerima apa dia? Khairuhu wa syarruhu min Allah. Baik ataupun buruk, dari mana datangnya? Dari Allah. Tapi ia tidak terlepas dari sebab musabab. Jadi ini motivasi dari Allah, supaya kita tidak ada pada diri ini su'udzan dan dhannal jahiliyah. Ketepikan dan buang itu, dengan cara bahawa semua keurusan, semua keadaan dialah under control dan di bawah kawalan Allah. Dialah yang menetapkan. Apa yang ditetapkan oleh Allah, kalau punya positive thinking, ternyata semuanya positif. Tapi kalau yang sudah negative thinking, ya negatif semuanya. Bukan begitu? Kalau orang tidak suka, dalam dirinya tidak suka pada sesiapa dan apa-apa, you bagi apapun juga, dia tak suka. Bukan bendanya itu tak sedap, jiwanya yang tak. Orang kalau sudah tidak suka begitu. Tapi kalau orang suka, ya dia relax saja. Kalau orang suka dan tidak banyak komplain, bismillahirrahmanirrahim, nikmat saja. Itu psikologi ya, kejiwaan di sini. Jadi orang mukmin sentiasa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alangkah baiknya seluruh keadaan kehidupan seorang mukmin itu. Sesungguhnya seluruh keadaan hidupnya baik. Apabila Allah memberinya kebaikan, ia bersyukur kepada Allah, maka itu baik baginya. Dan apabila Allah menduganya dengan suatu musibah, maka ia sabar, dan itu pun baik baginya. Tidak mungkin keduanya ada kecuali pada orang yang beriman. Jadi asasnya iman. Orang mukmin selalu husnudzan. Okey? Tak ada tension itu. Insya-Allah darah tinggi boleh dikawal. Ada tension. Subhanallahil karim. Jadi penting di sini memanage minda jiwa dengan iman.
supaya sentiasa bersih pemikiran ini. Penting sekali begitu ya. So, begitulah seorang mukmin, kehidupannya sama ada baik atau buruk bagi dia sama aja. Kenapa? Karena sebenarnya kita tidak tahu mana yang the best for us. Apakah sehat itu terbaik untuk kita, keadaan sehat, atau malah sakit? Kita tidak tahu exactly which one yang the best for us. Ada yang tahu? Tidak ada. So, oleh itu nikmati sajalah semua keadaan. Terima saja. Maka kalau ada kebaikan, bersyukur kepada Allah dengan cara menggunakannya untuk melakukan perkara-perkara yang disukai dan diridhai Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu. Itu kata-kata itu. Wa an a'mala salihan tardahu. Itu konsep syukur. Agar saya sentiasa melakukan amalan yang kau ridhai. Itu cara bersyukur. Tidak cukup dengan menyanyi. Syukur, 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 oh syukur. Kur, 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 kur. Kan? Ada beberapa. Tak cukup. Baik. Bil amal. Jadi sebagaimana anda sudah tahu dalam surah 34 ayat 13 itu. Surah dalam surah 27 juga ada ayat 13. Ala kulli hal, kita balik lagi. Jadi bila dibagi nikmat, syukuri. Bila Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah, ya sabar. Ternyata di sebalik musibah itu, jika sabar, semalam saya sudah sebut ayatnya. Al-Baqarah 155, dan pada ayat Al-Baqarah 157 ada 3 poin. Di sebalik musibah ternyata ada nikmat yang besar. Yang pertama mendapat salawat min rabbihim, salawat min rabbina. Yang keduanya rahmat, dan ketiganya hidayah. Jadi orang-orang mukmin tuh ya Allah hidupnya begitulah, positif aja. Okay. Karena kita tidak tahu sebenarnya mana yang lebih baik untuk kita. Apakah kekayaan itu yang baik untuk kita atau kemiskinan, kita tidak tahu secara tepat. So, bila kaya syukuri, bila miskin misalnya sabar. Hidup seorang mukmin antara syukur dan sabar. Baik. Orang yang syakiran li an'amillah dapat pahala. Orang yang sentiasa bersyukur kepada Allah. Orang yang sabiran juga, yang sabar dalam menerima takdir Allah, dapat juga jaza yang sangat besar. Yang disebut dalam surah Az-Zumar ayat 10 bighairi hisab. Jadi subhanallah, begitulah iman ya, menjadi asas kehidupan seorang mukmin yang akan merentasi, mewarnai seluruh keadaan hidupnya. Jadi yakinlah bahwa innal amra kullahu lillah. Innal amra kullahu lillah. Serahkan sajalah kepada Allah. Semuanya. Baik. Kita balik lagi pada ayat 194 di tengah-tengah. Yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Tengok bantuan Allah kepada Rasulnya khususnya dan kepada orang mukminin amnya pada umatnya. Allah mendedahkan apa yang ada di sebalik dada orang munafik. Jadi perkataan mereka tadi cantik, baik perkataannya, tapi sebenarnya hati mereka, jiwa mereka tidak seperti mulut mereka. Dan tidak ada yang tahu tentang isi kandungan hati seorang manusia kecuali hanya Allah. Innahu alimun bidzatis sudur. Kita hanya menghukum apa yang nampak, yang jelas, yang zahir. Urusan hati itu urusan Allah. Tapi Allah memberitahukan kepada Rasulullah SAW khususnya dan umatnya apa sebetulnya yang ada di sebalik dada mereka. Yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Soalnya itu tadi surah, saya sudah singgung tadi surah 63 ayat yang keempat, hendaknya orang mukmin jika
berhadapan dan menemui orang-orang munafik, fahdharhum. Itu surah 63 ayat 4 tu. Fahdharhum. Waspada. Jangan terjerat. Dan seorang mukmin itu perkataan dan apa yang ada dalam hatinya sama. Kerana yang keluar dari mulutnya, dia menggambarkan apa yang ada dalam hatinya. Ya, kalau hatinya bersih, apa yang keluar dari mulut pun baik. Sadida kan? Qaulan sadida, qaulan karima, qaulan ma'rufa, qaulan maisura, qaulan baligha. Apa yang keluar dari mulutnya semuanya baik belaka. Itulah sikap orang mukmin. Kalau orang munafik, kama qala Rasulullah, idza hadatsa kadzaba. Kalau cakap, dia bohong. Dan semalam sudah dihuraikan oleh Dr. Abdul Yasin, demikian juga Ustaz Hasriza. Dan malangnya, pembohongan, berdusta dan berbohong sudah jadi normal di kalangan umat, sebagian umat Islam. Berbohong itu sudah normal. Yes. Apalagi ada yang menjustifikasi bohong sunnah. Lagi makin menjadi-jadi. Na'udzubillah. Ada lagi ayat yang lain. Suatu kebohongan apabila diulang-ulang, maka ia akan jadi kebenaran. Ini satanik verses, bukan daripada Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Itu perkataan daripada syaitan yang ditulis oleh Salman Rushdie. Na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, sementara Rasulullah menyatakan iyyakum wal kadhiba. Riyadhus Shalihin volume pertama dalam bab as-sidqu atau dalam hadis 40 Nawawi. Jauhkan diri kamu dari berbohong. Kerana pembohongan akan membawa ke mana? Yahdi ilal fujur. Dosa, dan kemudian akan membawa ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Tapi macam sudah normal dah orang berdusta. Ustaz Hasriza semalam bagi tahu ya, di mana, di Island. Perdana Menterinya hanya sekedar dia apa? Belum disahkan, hanya sekedar disyaki ia menerima rasuah. Ada dalam akaun dia 30.000 euro. Orang bertanya. Ternyata dia menafikan, rupanya didapati bohong. Lalu ahli partinya, kamu pilih satu, you yang resign atau kami yang resign? Kenapa kami tidak mau punya pemimpin yang disyaki berbohong? Baru hanya disyaki. Jadi rupanya integriti mereka lebih tinggi. Padahal mereka itu orang musyrik, orang kafir. Kan aneh bin pelik dunia ini. Orang yang mengaku dirinya muslim malah justru hari-hari itu. Seperti dulu ya, alhamdulillah mungkin dia sudah taubat. Saya sudah sebut Menteri Penerangan Indonesia di zaman Soeharto, 20 tahun jadi Menteri Penerangan, namanya Harmoko. Orang Jawa Tengah, Jawa Timur. Harmoko. Hari-hari mesti omong kosong. Harmoko. Hari-hari mesti omong kosong. Nah, jadi berbohong itu sudah norm dan diterima. Sudah diterima. Akhirnya akan berlaku orang yang bercakap benar akan apa? Dianggap berbohong. Si pembohong dan si pendusta dianggap. Ini bahaya.
Kalau sudah berlaku macam ini, memang kucar kacir. Nabi menyatakannya 15 abad yang lalu dalam hadis futuristik. Anda sudah beli kan, beli buku itu 40 hadis peristiwa akhir zaman kan? Sudah beli. Akan datang satu masa orang yang jujur dianggap gila. Orang yang berbohong pula, subhanallah, dianggap benar. Sudah berlaku. Na'udzubillah min dzalik. Maka hati-hati, waspada. Nah, jadi itulah karakter orang munafik, nifaq i'tiqadi, dalaman dan luaran berbeza. Bersyukurlah kepada Allah kerana Allah mendedahkan. Dan Nabi kita SAW menyatakan dalam hadisnya tadi, bila bercakap bohong, bila berjanji mungkir, bila dibagi amanah dia tidak amanah, pecah amanah. Yang keempat, apabila ia berbeza pendapat, maka dia melampaui batas terhadap lawannya itu. Karena kata Rasulullah SAW, kalau empat-empat ni ada, berubah dari munafik amali kepada munafik i'tiqadi. Na'udzubillah. Kalau empat-empat ni ada, menjadi munafik khalis, genuine munafik. Na'udzubillah minan nifaq. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, apabila beliau berjumpa dengan Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Kita tahu Hudzaifah bin Yaman adalah pemegang rahasia umat ini. Tidak ada benda yang rahasia yang tidak kecuali diketahui oleh Hudzaifah dari Rasul. Dia setia usaha sulit Rasul. Di antara benda yang dirahasiakan ialah senarai nama-nama orang munafik di Madinah. Dan Umar ibn Khattab bila berjumpa dengan Hudzaifah bertanya, wahai Hudzaifah, dalam banyak-banyak orang yang tersenarai orang munafik di Madinah, ada tak nama I di situ? Nama aku tercatat. Padahal beliau sudah mendapat confirmation dari Rasulullah. Salah seorang dari 10 para sahabat yang mendapat confirmation dari Rasul bahawa mereka akan dimasukkan ke dalam syurga Allah adalah Umar. And yet masih bimbangkan ke atas dirinya kalau masih ada sifat nifaq. Ini mengisyaratkan ketinggian ilmu, iman, ketakwaan Umar. Bagaimana dengan kita? Ada pernah bimbang? Tidak. Waspada ke pun apa ke atas munafikan pun tidak ada. Tak ada apa-apa. Semuanya sama aja. Maknanya mati itu. Jiwa ini mati. Kalau jiwa hidup dia hassas, sensitif. Kalau iman ini ada, mantap, dia suka kepada, dia berwalak kepada orang mukmin. Okey, dia akan berbarok kepada orang fasik, orang munafik, orang kafir, orang musyrik. Tapi nampaknya kita dapati jiwa kita ni semuanya all in one, sama. Na'udzubillah. Lebih teruk lagi kalau bangga dengan kemunafikannya. Na'udzubillah. Ada orang yang mengaku, akulah orang munafik itu, kata. Astagfirullah. Min kulli dhanbi. Na'udzubillah. Allahumma inna na'udzubika minan nifaq. Kita berta'awudz kepada Allah daripada sifat nifaq itu, ya. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Balik lagi di sini. Yaqulun law kana lana min al-amri syai' ma qutilna hauna. Allah mendedahkan kejahatan mulut mereka yang menggambarkan kerosakan akidah dan jiwa mereka. Tengok mereka kata apa? Kalaulah, okey, kita, apa kata petang? Lau kana lana min al-amri syai' ma qutilna hauna. Sekiranya ada campur tangan kita dalam urusan ini, tentu kita tidak akan dikalahkan. Jadi mereka, perkataan itu perkataan yang jahat sekali. Sekiranya kita tidak ikut keluar dari Madinah ke Uhud berperang ini, tentulah kita tidak akan mengalami kekalahan. Dan tidak akan ada orang yang terbunuh. Ini percakapan seorang yang menggambarkan jiwanya syak, penuh dengan keraguan, bahkan dengan kenifakan. Dia menyangka bahawa
sekiranya mereka tetap di rumah, mereka tidak akan terbunuh. That is why Allah menyatakan berikutnya, Qul, segera Allah memerintahkan kepada Rasul untuk menempelak dan rad, membangkang pernyataan mereka ataupun mengislah, memperbaiki kesalahan i'tiqad mereka itu. Lau kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatl ila madajihim. Jika sekiranya kamu berada di rumahmu, buyut jamak daripada bait, okay, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Jadi kematian itu adalah sesuatu yang pasti karena ia ditakdirkan oleh Allah. Tidak ada manusia yang hidup kecuali mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Pasti itu. Jadi jangan menyangka bahawa kalau dia tinggal di rumah dia tidak akan mati. Kalau Allah mentakdirkan, walaupun dia di rumah akhirnya akan keluar juga. Atau kematian tetap akan berlaku mendatangi dia walaupun dia berada dalam rumah. Kemudian kesalahan mereka dalam berfikir di sini ialah mereka meyakini bahawa pergi berperang itu berarti cari mati dalam bahasa mudahnya. Orang munafik itu hingga hari ini, sehingga hari kiamat, cara mereka berfikir seperti itu. Yang namanya jihad, pergi ke medan perang berarti cari mati. Oleh itu baik kita tinggal di rumah. Itu pandangan songsang orang munafik. Seolah-olah tidak ada orang yang hidup bila pergi ke medan perang itu. Semuanya mati belaka. Atau punya pikiran mereka bahawa jika orang itu tidak berjihad, tetap di rumah dia akan hidup selamanya. Itu sebuah pemikiran yang songsang, perlu diislah, dibetulkan. Salah cara berfikir macam itu. Dan itu mengisyaratkan keimanan atau akidah yang belum mantap. Kematian sesuatu yang pasti berlaku. Sama ada di medan perang atau di medan selera, tetap akan berlaku. Mana-mana saja. Baik, so do not blame. Kematian tetap ada. Yang paling penting ialah bagaimana keadaan kita mati ketika datang ajal itu. Maka Allah menyatakan dalam ayat yang sudah kita baca, surah 3102, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang penting itu ending kehidupan itu yang penting, dalam keadaan husnul khatimah. Okay. Husnul khatimah itu. Dan Nabi SAW selalu berdoa dan mengajar doa itu. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ini mengisyaratkan Rasulullah itu ada kebimbangan dan diajarkan kepada umatnya. Kalau Rasulullah SAW memohon kepada Allah agar ending kehidupannya itu dalam keadaan baik, tidak mau dalam keadaan jahat, bagaimana dengan umatnya? Nah, kita mestinya lebih lagi bimbang dan khawatir. Keduanya, bahwa nasib seseorang selepas ia meninggal dunia ditentukan oleh keadaan bagaimana ia mati pada akhir hidupnya itu. Ending hidupnya bagaimana? Dalam apa-apa cerita pun kadang-kadang kan endingnya itu penting kan. Bagaimana cerita itu ending? Itu penting. Dan kita seluruh manusia, terutama yang saya maksudkan seluruh itu orang-orang muslim, dia akan berakhir dua saja. Imma husnul khatimah wa imma su'ul khatimah. Kalau orang kafir tidak perlu ada istilah husnul dan su'ul khatimah. Kita harus bimbang ini. Bimbang dari meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Dan berusahalah macam mana supaya ending hidup ini baik. Kalau Nabi bimbang, bagaimana dengan kita? Kita mesti lebih bimbang.
Tapi ada orang yang relax saja nampaknya. Mati tetap datang, relax sajalah. Dia datang, okey. Sama aja mati itu. Astagfirullahaladzim. Kalau begitu apa artinya wala tamutunna illa wa antum muslimun? Apa maknanya doa itu? Ayo kita berusaha. Selain daripada berdoa, tapi kita berusaha macam mana nak meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Antara lain tadi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita berusaha sambil kita berdoa kepada Allah untuk menjadi muslim within 24 hours. Be a Muslim dalam 24 jam. Because kematian akan datang anytime. Tuh, artinya hubungan dengan Allah dan sentiasa dalam Islamic environment. Harus kita sendiri yang berusahanya. Itu kita harus motivasi diri kita. Bagaimana saya supaya berakhir dalam keadaan husnul khatimah. Dan akan terus avoid dari keadaan atau melakukan sesuatu yang mungkin dia akan ending hidupnya na'udzubillah dengan su'ul khatimah. So wala tamutunna illa wa antum muslimun, atau dalam surah 15 ayat terakhir sekali ya, surah 15 ayat yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kalau begitu ya, mengingati Allah, mentaati Allah itu tidak terikat dengan masa dan tempat. Ingat kepada Allah itu tidak seasonal ya. Dalam keadaan di mana saja. Sama ada dalam keadaan qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Sentiasa mengingati Allah. 24 jam tadi itu. Okey. Mudah-mudahan Allah mentaufikkan kita untuk sentiasa mengingati Allah. Ada dua perkara yang melalaikan kita dari mentaati dan mengasihi Allah, dari mentaati dan mengasihinya, yaitu harta dan anak pinak. Surah 63 ayat 9 itu sangat kuat mempengaruhi seseorang dari lalai, lupa dari mengasihi Allah. Dua elemen. Jadi sekali lagi bahawa yang penting bagaimana akhir dari kehidupan kita mohon supaya dalam keadaan husnul khatimah. Dan antara doa yang anda sudah selalu berdoa kepada Allah dengan doa ini, yaitu yang kita ambil dari surah 12:101 tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Selalu kita baca. Baik, selanjutnya setelah kalimah qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba 'alaihimul qatlu ila madajihim. Nah, keadaan yang menimpa para sahabat dalam perang Uhud ini ada hikmahnya. Kekalahan itu ada hikmahnya, antara lain waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum. Ini di antara pengajaran di sebalik kekalahan dalam perang Uhud. Untuk apa tujuannya? Allah berbuat demikian itu liyabtaliya, untuk menguji apa yang ada di dalam dada kamu. Subhanallah, yang diuji ini para sahabat. Yang diuji ini bukan orang layman macam kita. Jadi boleh-boleh saja orang melalui mulutnya mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir. Boleh saja amanna billah wa bir rasul. Boleh saja. Tetapi perkataan itu mesti diuji. Mesti diuji dahulu. Benar atau tidak perkataan itu? Karena dibimbangi perkataan itu hanya manis di bibir.
Pahit dalam hati kan saya tak pasti. Jadi harus pasti. Allah Maha mengetahui. Jadi jangan hanya menerima perkataannya, tapi harus tengok track record dia. Apakah kata itu di kota, atau masuk dalam kotak? Nah, itu kita harus diduga dan uji. Ada ibtila. Kerana orang munafik, mereka memang petah kalau bercakap. Pandai pula ya. Tadi dalam Al-Baqarah ayat 8 tu, wa minan nas may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir. Tapi kan di hujung ayat Allah menafikan adanya iman pada mereka. Wa ma hum bimu'minin. Demikian dalam surah An-Nur ayat 47. Mulut mereka mengatakan kami beriman kepada Allah dan Rasul wa ata'na, dan kami akan mentaati keduanya ini. Tetapi setelah diturunkan perintah dan larangan Allah, apa yang berlaku? Wa inna fariqam minhum thumma yatawalla fariqam minhum min ba'di dzalik. Cakap tapi ternyata tak buat, tak bikin. Lalu di hujung ayat Allah menafikan adanya iman pada mereka dan Allah tidak mengakui mereka sebagai mukmin. Wa ma ulaika bil mu'minin. Na'udzubillah. Nah ini. Jadi jangan sekadar cakap. Kita tengok dia buat ke atau tidak. Cakap ini mudah ya. Yang susah itu mengotakkan kata. Itu yang pertama. Kemudian keduanya, Allah yang Maha mengetahui, yang namanya orang mukmin, mesti diduga. Dengan dugaan itu nanti akan jelas mana mukmin yang sebenarnya dan mana munafik. Semalam pun saya rujuk surah 29 ayat 2 dan 3 kan. Selalu kita rujuk tuh. Orang mukmin akan sentiasa diduga dan diduga dan diduga. Dengan dugaan itu untuk menguatkan dan untuk mengetahui secara nyata sama ada mereka mukminun haqqo ke atau mengaku-ngaku. Itu ketetapan Allah yang kita tidak dapat lari dari ketetapan itu. Dan juga antara lain untuk memisahkan antara mukmin yang sebenarnya dan daripada mukmin yang palsu. Berikutnya kita balik hujung ayat tadi. Yang keduanya apa? Waliyumahhissa ma fi qulubikum. Dan peristiwa ini ia berlaku, tujuannya kedua untuk membersihkan apa yang ada dalam hati kamu. Apa yang dibersihkan? Dhannal jahiliyah tadi. Kalau masih ada dhannal jahiliyah, menunjukkan apa? Hati itu masih kotor. Maka hati ini mesti ditazkiyah. Kalau hati kotor, persepsinya pun, ucapannya pun akan kotor. Maka mesti ditazkiyah. Antaranya waliyumahhissa at-tamhis, membersihkan. Ma fi qulubikum. Itu di antara tujuannya kekalahan tersebut. Dan Anda perhatikan kalimah waliyabtaliyallah dan waliyumahhissa. Saya melihat dari angle dua-duanya itu present and future verb. Menunjukkan apa? Dia akan terus berlaku. Atau kita ambil pengajaran tazkiyatun nafs itu dia mesti prosesnya berterusan. Ditapis hingga yang terakhir nanti yang paling bersih dan paling murni. Saya pernah katakan pada Anda sekedar ilustrasi, ada i'lan syarikat penjual minyak masak. Minyak masak kami ini ditapis melalui penapisan berapa kali? 2 atau 3 kali. Sehingga minyak itu benar-benar jernih dan baik quality. Demikian juga iman. Boleh saja mengaku beriman dengan mulut, tapi ya mesti ditapis. Betul atau tidak iman?
Antaranya ya dengan ibtila, dugaan. Semalam pun sudah disinggung poin ini. Dan yang terakhir ayat ini, wallahu alimun bidzatis sudur. Ini bukan sebuah berita. Sebenarnya itu warning juga dari Allah kepada orang-orang munafik, yaitu menyatakan sesuatu yang dan mereka menyembunyikan apa yang dalam hati mereka. Artinya apa? Boleh saja kamu bersembunyi dari orang ramai, tapi kamu tidak akan dapat bersembunyi dari Allah. Inna wallahu alimun bidzatis sudur. Dan juga rupanya apa yang ada dalam sudur kita pun direkod oleh Allah. Okay? Maka perlu ditazkiyah, dibersihkan. Antaranya apa? Niat, amalul qalbi, aktiviti hati antaranya niat, ikhlas atau riya, Allah Maha mengetahui. Gitu. Niat itu di dalam. Maka agenda baginda SAW dan para rasul, selalu saya sebutkan, agenda utama para rasul itu ya membersihkan jiwa. Tazkiyatun nafsi lebih didahulukan dari tathhirul abdan. Membersihkan jiwa lebih didahulukan dari membersihkan badan. Kita terbalik. Ada berapa jenis sabun? Ada buku, sabun buku, ada shibuku, entah macam shikuku, macam-macam. Jenis sabun. Berapa ribu do you spend untuk toilet terseluaran saja? Ramai orang mengabaikan dalam. Prosesnya dahulukan yang dalam, baru luar. Kalau dalam bersih, luar pun kan bersih. Dalam surah Al-Muddathir, dua proses itu ada di situ. Bersih dalam dan juga bersih luar. Baik. Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir. Next ayat apa? Wa rabbaka fakabbir, kemudian wa thiyabaka fatah. Mendahulukan rabbaka fakabbir itu tazkiyatun nafs. Baru yang kedua apa? Wa thiyabaka fatah. Bukankah ada dua itu? Bersih dalam dan luar. Gitu. Jadi inilah agama yang mengajar kita untuk menjadi manusia yang nantinya subhanallah darjat dan digrinya makin tinggi naik ke atas, yaitu bersih dalaman dan luaran. Ini subhanallah. Jadi itulah yang didahulukan. Tazkiyatun nafs mesti didahulukan daripada tathhirul abdan. Dan agama kita mengajar dua-duanya. Kalau bersih dalamnya, hatinya yang seketul daging ini baik dan bersih, maka luarannya pun akan bersih. Kalau dalamannya kotor, luarannya pun akan kotor. Okey. Saya semalam senyum terbaca dalam sebuah tabloid. Ini benar-benar bersih, kata. Saya kata, apa maksudnya? Rupanya memang bersih, tak ada apa-apa. So, subhanallah. Jadi kalimah bersih sudah tidak lagi sensitif hari ini. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi tazkiyah dengan tathhir. Dalam konteks sebagai contoh saya salat kan, Nabi SAW menyatakan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Itu salat itu proses antara proses tazkiyatun nafs dan juga tathhirul abdan. Okey. Dalam salat itu dalamannya dibersihkan dan badannya dengan wudhu. Sehingga Rasulullah menyatakan, apa pandangan kamu kalau ada salah seorang di antara kamu rumahnya berdekatan dengan sungai, dia mandi 5 kali, apa masih ada sakit-baki daki pada badannya? Kata mereka, tentu tidak ada Rasulullah, dia bersih badannya. Demikianlah peranan salat, dia membersihkan
Subhanallah. Itulah realiti hadis dan juga ayat Al-Quran. Tapi realiti umat Islam hari ini, salat tapi hati na'udzubillah. Na'udzubillah. Jadi sekali lagi, jangan ada pemisahan antara tazkiyatun nafs dengan tathhirul abdan. So terima kasih, itu sajalah. Okey, minta maaf lebih 9 minit. Okey, wallahu a'lam, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah.